Halo, pernah nggak sih kalian berpikir mengapa makanan terasa hambar ketika kita sedang flu atau pilek? Jadi di sini aku akan memberikan penjelasan secara fisiologis bagaimana sih proses hal itu dapat terjadi. Jadi yang pertama, ketika makanan masuk ke dalam rongga mulut, molekul sapit segera berinteraksi dengan kuncup pengecap atau taste buds yang terletak pada papila lingualis. Pertama, terutama di papila fungiformis di ujung lidah, papila foliata di sisi posterior lateral, dan papila circumvallata di bagian dorsum posterior. Stimulus kimia ini ditransduksi menjadi sinyal listrik oleh reseptor gustatory. Kemudian diteruskan melalui nervus facialis, glossopharyngeus, dan vagus menuju nucleus tractus solitarius atau NTS di medula oblongata. Dari sini sinyal diteruskan ke thalamus atau nucleus ventroposterior medial sebelum mencapai cortex gustatorius prima di lobus insularis. Pada tahap ini, otak sudah dapat mengenali 5 rasa dasar: manis, asin, asam, pahit, atau umami. Secara simultan, proses olfaktori retronasal dimulai selama mastikasi dan deglutisi. Molekul volatil makanan terdorong ke arah nasofaring dan masuk ke dalam kafum nasi di bagian atas. Molekul odoran ini berkaitan dengan reseptor olfaktorius pada epitel olfaktoria yang terdiri dari neuron sensorik bipolar dengan silia dan yang tertanam di lapisan mukus. Aktivitas reseptor menghasilkan potensial aksi yang menghantarkan melalui villi olfaktoria menuju bulbus olfaktorius. Kemudian tractus olfaktorius diproyeksikan ke korteks olfaktorius primer, amigdala, serta korteks orbitofrontal. Integrasi di korteks orbifrontal sangat penting karena disinilah informasi dari jalur gustatory, olfaktorius, dan trigeminal, misalnya purgency dan capsaicin atau sensasi cooling dari mentol, digabungkan menjadi persepsi flavor yang kompleks. Pada individu dengan kondisi common cold akibat infeksi virus seperti rhinovirus, mekanisme ini mengalami gangguan signifikan. Respon imun lokal di mukosa respiratorius akan menghasilkan mediator inflamasi termasuk histamin, prostalagdin, bradykinin, dan sitokin seperti IL-1B dan TNF-A. Mediator ini memicu vasodilatasi kapiler, meningkatkan permeabilitas vaskuler, serta edema mukosa nasal, dan secara bersamaan kelenjar submukosa meningkatkan sekresi mukus. Kombinasi edema dan hipersekresi ini menyebabkan obstruksi kafum nasi, sehingga jalur retronasal untuk molekul odoran terhambat. Jadi pada fase ini, sapit masih dapat merangsang taste buds, namun kehilangan kontribusi penciuman membuat flavor menjadi redup. Selain itu, inflamasi juga menurunkan sensitivitas reseptor olfaktorius dengan mengganggu mekanisme transduksi sinyal pada membran neuron olfaktorius, sehingga terjadi hisopnia atau anosmia sementara. Di sisi lain, status hidrasi yang menurun akibat demam atau penampasan oral kronis menurunkan produksi saliva. Hiposalivasi mengurangi kemampuan saliva untuk melarutkan molekul sapit, sehingga transmisi stimulus ke reseptor glutastory berkurang. Akibatnya, bahkan persepsi rasa dasar pun menjadi kurang intens. Oke, baik. Selanjutnya dari sini dengan integrasi sensorik di korteks orbitofrontal yang biasanya kayak akan informasi kini menjadi terbatas sistemnya saraf. Nah, lalu di sini pusatnya menerima sinyal sederhana dari jalur gustatory dengan identitas menurun, sementara inputnya dari sistem ini hampir nihil. Dengan demikian flavor ini tidak terbentuk dan makanan dirasakan hambar. Nah, jadi yang saat kita merasakan makanan hambar itu dalam kasus ini infeksinya lebih yang berat. Nah, jadi infeksinya lebih berat itu biasanya seperti influenza atau SARS-CoV-2 yang kerusakan pada atau kerusakan dapat mengenai epitel olfaktorius secara langsung, termasuk dengan degenerasi neuron sensorik. Hal ini memperpanjang fase pemulihan atau bahkan menimbulkan gangguan pemicuan parisisten
Dengan juga demikian hambarnya makanan ini saat flu atau pilek bukan akibatnya difungsi gustatory ya guys, gustatory, primer, tapi melainkan juga akibatnya yaitu, disrupsi jalur olfaktorius dengan retronasal dan hipolavasi yang mengurangi efektivitas dengan traduksi gustatory. Dengan juga patofisiologi ini mengilustrasikan pentingnya integrasi. Nah, jadi multisensorik ini dalam persepsi flavor di mana gangguan pada salah satu komponen dapat yaitu mengubah pengalaman makanan secara drastis. Seperti itu teman-teman. Mungkin dari sini aja penjelasan dari kami. Mohon maaf bila kurang. Terima kasih.